berhubungan dengan ciri khas atau mungkin lebih bisa ke kebiasaan yang ada di negeri kita ya. Itu sebuah ciri atau yang membedakan dari orang lain. Nasional itu hal yang bisa mencirikan suatu bangsa yang beda dari bangsa lainnya. Jati diri yang dimiliki oleh setiap bangsa, dan itu biasanya berbeda. Nggak mungkin tiap bangsa punya jati diri yang sama, pasti tiap negara berbeda-beda. Paling simpelnya sih ciri khas ya. Suatu ciri khas yang dimiliki oleh suatu bangsa dan tidak dimiliki oleh bangsa lain. Ciri khas bangsa. Ya, jati diri bisa kali ya. Terus Ya bener, juga ujian online. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat hingga kita semua dapat berkumpul melalui perkuliahan online ini dalam rangka mencari ilmu. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan baik rohani maupun jasmani. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan hasil dari tugas kelompok kami dari kelompok 6, yaitu tentang identitas nasional. Dari segi bahasa, identitas nasional berasal dari bahasa Inggris yaitu identity, yang diartikan sebagai ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri. Jadi, identitas atau jati diri itu dapat memiliki dua arti. Yang pertama, identitas atau jati diri yang menunjuk pada ciri-ciri yang melekat pada diri seseorang atau sebuah benda. Sedangkan yang kedua, identitas atau jati diri itu berupa surat keterangan yang dapat memperjelaskan sebuah pribadi dan riwayat hidup seseorang. Sedangkan nasional berasal dari bahasa Inggris national yang dapat diartikan sebagai warga negara dan kebangsaan. Sedangkan identitas nasional itu dapat diartikan sebagai kepribadian nasional atau jati diri nasional. Dalam pengertian jati diri nasional adalah kepribadian yang dimiliki oleh suatu negara. Dalam identitas nasional, tentunya sebuah negara memiliki sebuah karakteristik kepribadian sendiri-sendiri. Jati diri nasional itu dapat diadopsi dengan nilai-nilai budaya, nilai-nilai agama yang diyakini kebenarannya oleh warga negara itu sendiri. Jika ada orang yang mengatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beradab, bangsa yang berbudaya, bangsa yang beretika, bangsa yang kaya akan sumber alam yang melimpah, itulah yang dikatakan sebuah kepribadian dan identitas nasional. Jati diri nasional semacam itulah yang harus kita pupuk dan secara terus-menerus kita lestarikan supaya tidak punah dan hilang. Dalam identitas nasional juga tidak lepas dari sebuah unsur-unsur pembentuk yang dalam makalah ini ada beberapa faktor pembentuk unsur-unsur identitas nasional, yaitu yang pertama faktor primordial, yang kedua sakral, dan yang ketiga tokoh dan Bhinneka Tunggal Ika, sejarah dan kelembagaan. Tentang unsur-unsur pembentuk identitas nasional selanjutnya akan disampaikan oleh kawan kami, Saudari Ma'rifah dan juga Rizky Pratama. Materi selanjutnya dalam buku The Power of Identity mengemukakan teori tentang munculnya identitas nasional suatu bangsa sebagai hasil interaksi antara 4 faktor penting, yaitu yang pertama faktor primer. Faktor ini mencakup etnisitas, teritorial, bahasa, agama, dan yang sejenisnya. Yang kedua faktor pendorong. Faktor ini terdiri dari pembangunan komunikasi dan teknologi, lahirnya angkatan persenjataan modern, dan pembangunan lainnya dalam kehidupan bernegara. Yang ketiga, faktor penarik. Faktor ini mencakup kodifikasi bahasa dan gramatika yang resmi, tumbuhnya birokrasi, dan pemantaan sistem pendidikan nasional. Yang keempat adalah faktor reaktif. Faktor ini meliputi penindasan, dominasi, dan pencarian identitas alternatif melalui memori kolektif rakyat. Keempat faktor tersebut pada dasarnya tercakup dalam proses pembentukan identitas nasional bangsa Indonesia yang telah berkembang dari masa sebelum bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan
dari penjajahan bangsa lain. Dari unsur-unsur identitas nasional tersebut dapat dirumuskan pembagiannya menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah identitas fundamental, yaitu Pancasila yang merupakan falsafah bangsa, dasar negara, dan ideologi negara. Yang kedua adalah identitas instrumental yang berisi UUD 1945 dan tata perundangannya, bahasa Indonesia, lambang negara, bendera negara, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga adalah identitas alamiah yang meliputi negara kepulauan dan pluralisme dalam suku, bahasa, budaya, serta agama dan kepercayaan. Dan arah pengembangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang selanjutnya adalah keterkaitan globalisasi dengan identitas nasional bangsa Indonesia. Di era globalisasi, pergaulan antar bangsa semakin ketat. Batas antar negara hampir tidak ada artinya. Batas wilayah tidak lagi menjadi penghalang. Di dalam pergaulan antar bangsa yang semakin kental itu akan terjadi proses akulturasi atau saling meniru dan saling mempengaruhi antara budaya masing-masing. Dan yang perlu kita cermati dari proses tersebut, apakah dapat melunturkan tata nilai yang merupakan jati diri bangsa Indonesia. Lunturnya tata nilai tersebut biasanya ditandai oleh 2 faktor, yaitu yang pertama, semakin menonjolnya sikap individualistis, yaitu mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum atau kepentingan bersama. Dan yang kedua adalah semakin menonjolnya sikap materialistis, yang berarti harkat dan martabat akan menjadi identitas bersama suatu bangsa, meliputi primordial, sakral, tokoh, bhinneka tunggal ika, sejarah, dan kelembagaan. Robert Deventos bagaimana dikutip Manuel Castel dalam bukunya mengemukakan teori tentang munculnya identitas nasional suatu bangsa sebagai hasil interaksi antara 4 faktor penting, yaitu yang pertama faktor primer. Faktor ini mencakup etnisitas, teritorial, bahasa, agama, dan lainnya. Yang kedua adalah faktor pendorong. Faktor ini terdiri dari pembangunan komunikasi dan teknologi, lahirnya angkatan bersenjata modern, dan pembangunan lainnya dalam kehidupan negara. Yang ketiga faktor menarik. Faktor ini mencakup kodifikasi bahasa dalam gramatika yang resmi, tumbuhnya birokrasi, dan pemantapan sistem pendidikan nasional. Dan yang terakhir adalah faktor reaktif. Faktor ini meliputi penindasan, dominasi, dan pencarian identitas alternatif melalui memori kolektif rakyat. Yang perlu kita cermati dari proses akulturasi tersebut, apakah dapat melunturkan tata nilai yang merupakan jati diri bangsa Indonesia. Lunturnya tata nilai tersebut biasanya ditandai oleh 2 faktor, yaitu yang pertama, semakin menonjolnya sikap individualistis, yaitu mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama atau kepentingan umum. Yang kedua adalah semakin menonjolnya sikap materialistis, yang berarti harkat dan martabat kemanusiaan hanya diukur dari hasil atau keberhasilan seorang dalam memperoleh kekayaan. Dan mungkin cukup itu presentasi dari kelompok kami. Dan apabila ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin menyanggah, silakan nanti ditulis di kolom komentar di bawah ini. Sekian dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Martabat